antara pengasuh, gus-gus itu tidak Menyatu terlalu dengan bisa masyarakat. membaur dengan masyarakat gitu loh. Apa ini nggak menjadi sebuah penghambat juga? Saya pikir kalau misalnya itu pun ada, itu hanya mungkin pensikapan masing-masing tokoh ya. Itu yang dia merasa itu. Tapi kalau secara umumnya saya pikir tidak ada pembatas ya antara kiai dengan masyarakat itu ya. Jadi mungkin karena ya mungkin hanya sekedar apa bahasa saya itu mungkin cara pandang yang mungkin berbeda saja ya. Tapi kalau intinya kok di dunia pesantren tidak ada itu. Oh, tidak ada. Jadi istimewanya kiai itu ya menjadi teladan bagi santrinya dan juga bagi masyarakat. Kan kalau menurut tadi yang disampaikan Pak siapa? Ali Ansori itu mengatakan kan sejak Covid santrinya menurun sementara pesantren nambah. Nah, fenomena itu di Wonosobo seperti apa? Apakah santri juga mengalami penurunan atau gimana? Kita belum melihat datanya secara detail ya, secara pasti, tapi sepertinya tidak begitu berdampak kalau di Wonosobo. Karena Wonosobo kan memang sudah terkenal Kota santri. kota santrinya itu. Jadi menjadi tujuan dari beberapa kota yang ada di Indonesia bahkan. Bahkan dengan tambahnya pondok pesantren di Wonosobo itu saya sekali lagi belum lihat detailnya jumlahnya, tetapi kalau lihat bertambahnya pesantren ya itu pasti akan bertambah juga santrinya. Ya itu contoh kecil saja, santri di Al Mubarak saja setiap tahun bertambah, bahkan kekurangan dia masih kekurangan ruangan sehingga masih apa namanya menahan kan gitu ya untuk menambah santri-santri lagi. Dan di pondok pesantren yang lain juga begitu. Jarang sekali kita temukan pondok pesantren yang kemudian dia tidak aktif ya, masih eksis dengan kegiatan kepesantrenannya. Itu tidak ada masalah. Kalau untuk nanti ke depan terkait dengan dirjen pesantren ya insya Allah dengan perhatian itu pesantren akan lebih eksis lagi. Artinya adanya Dirjen Pontren nanti yang dia akan dibentuk ini menjadi angin segar bagi pengembangan pesantren ya. Iya, karena otomatis kan hadirnya negara powernya lebih ya. besar ya, lebih kuat ya. Karena nanti akan diatur oleh satu lembaga yang dengan pejabatnya aja sudah Direktur Jenderal salah satu kan. Lembaga dan anggarannya Pak. Dan anggarannya biasanya seperti itu. Karena anggaran yang besar itu ya sesuai dengan Ya. kebutuhan masyarakat toh. Kalau kita pesantren ya pesantren butuh anggaran yang besar. Sementara negara memberikan anggaran kan melalui kelembagaan pemerintah negara dan itu berjenjang kan dari direktur jenderal kemudian ke direktur dan sebagainya. Nah kita kalau sudah punya dirjen di Kementerian Agama, insya Allah ya pemerintah akan lebih memberikan perhatian ya. Punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri pada daerah. Kalau Bisa di mengulas kegiatan sendiri. hari ini kan revitalisasi Pak ya, revitalisasi pondok pesantren. Sebenarnya cakupan revitalisasi ini apa saja sih? Kalau siang hari ini kita fokus di pendidikan, jadi pendidikan pesantren. Bagaimana santri-santri itu dia bisa mengikuti kurikulum pesantren ya dengan baik. Nah, dengan itulah kemudian santri bisa mendapatkan pengetahuan yang luas. Santri bisa mendapatkan pengajaran yang menyeluruh atas apa yang disampaikan oleh kiai. Gitu. Jadi kemudian cara pengasuh-pengasuhnya untuk mentransfer keilmuan itu kepada para santri. Inilah yang kita fokus pagi hari ini adalah bagaimana santri itu memiliki karakter dari karakter pesantren yang berdimensi pengetahuan Taurat berdasarkan kitab-kitab kuning itu. Ini harapannya. Jadi santri luas wawasannya, tetapi juga memiliki akhlak budi pekerti yang sangat bagus, sehingga itu menjadi bagian dari karakternya. Saya kira itu Mas. Cukup.